Selamat malam, Pak Karen. Malam Pak, sehat Ya, Pak? alhamdulillah sehat, sehat anak muda lah Pak. Iya, iya. Sehat-sehat. Kalau saya sehat-sehat jambu Pak. Oh iya. Masih kuat lah ini ya kan. Masih Iya kuat Pak, masih orangnya ya kuat. kan. Nah, Semangat Pak, semangat. iya, iya. Jadi izin saya sambil di jalan ini untuk buka kelas ya, karena tadi nggak bisa keluar kantor soalnya mobil saya di dalam, mobil kawan kantor di luar ya kan. Nah, kerja kerja ini dikanjorin untuk keluar. Iya, iya, iya. Jadi tunggu keluar dulu mobil di belakangnya Baru bisa keluar Pak ya. keluar. Iya Iya, Pak. Itu tahan mereka lah melatih tadi sambil kesabaran jalan. nama itu Pak. Ya, Melatih kesabaran. Melatih iya. kesabaran. Ya itulah dia namanya tanggung jawab kalau di kampus sudah nyampe ya kan, karena dekat kampus dengan kantor paling hanya 15 menit. Oh dekat Pak ya? Iya dekat. Iya, iya, iya. Ya Di mana kata Bapak Pak? Di apa? di Setiabudi bukan? iya Ciamu di Jalan Iya. Siasaha. Iya, iya, iya Pak. Dengan Pernah dulu Sikambil ke apa? dekat. Pernah dulu nangani apa Bapak dia kan? Izin sekolah, rise and sign-nya kan? Iya, kau tahu Saya security-nya dulu Pak situ. di mana? Di Surya Pak, Surya. Ah, Anggota Pak Surya dulu. serius. Serius lah Pak, Bapak jumpa di pos kan saya tuh Pak. Oh, iya. Iya Pak, iya. Nggak tanda saya. Iya, karena rambutnya udah panjang Pak soalnya. Oh iya, iya, iya. Pakai jenggot lagi ya. Tambah jenggot lagi kan Pak. Tapi bukan khilafah muslimin Pak, kan gitu. Iya, 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 iya. Jadi apa Saya aktivitas tanda, sekarang, Pak? nggak ada Pak, biasa Pak, ikut-ikut kakek aja Pak. Oh, berarti lebih jelas ini ya kan? Jelas-jelas jambu lah Pak. Oh, iya, iya. Itu pertama kali kemarin loh. Ini Pak Mahendra kemarin nih yang di sekolah nih kayaknya saya pikir. Tapi belum ada kesempatan ngomong kayak gini, belum Iya. ditanya. Iya, 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 iya. Masih Betul. masih kalian juga Pak sama Pak Surya? Masih, masih. Alhamdulillah. Iyalah Pak. Masih tetap kita kelola. Anak saya kan juga 2 di situ sekolah. 3, Bu. Iya, iya. Oh, anak Bapak situ? Iya, 3, 2. Iya. Yang satu Pak. itu masuk Iyalah, SD kelas 1 lah, satu tambangannya kelas 2. Adik yang satu lagi iya. TKB lah. Iya, iya, iya. Yang di apa belum buka lah Pak ya? Di apa namanya? Di bulan depan kemungkinan sudah buka yang di Jalan Sri Selapian. Salapian ya Pak ya? Iya, Wah. sudah. Semalam sudah lihat, sudah 70%. Wah, alhamdulillah, mantap. Iya. Sukses teruslah untuk Pak Surya nanti. Iya, itu termasuk pengusaha muda juga beliau kan. Iya, iya. Bapak pun sukses juga kan gitu. Amin. Iya, 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 Itulah. iya. Tapi yang di apa Pak? Di apa? Madong Bapak juga tangani enggak? Iya, semua usaha beliau kita yang ngurus kalau ada persoalan. Alhamdulillah. Ya Bapak, mantap Bapak. Mulai Kan gitu. dari orang tua beliau sampai adik-adiknya. Iya, iya, ada ya. Bang Alung. Bang Alung di Gitu. bengkel lah Pak ya, bengkel Sinar juga ya. Iya, betul. Kita Alhamdulillah, juga yang mantap. handle semuanya. Sinar Energy kan. Iyalah. Ya, Ya alhamdulillah lah amanah dan dia kan melihat kita karena kejujuran kita, kemudian hasilnya itulah dia amanah Ya, itu betul. kan yang luar biasa. Iyalah pas itu Pak. Ya karena itu Iya. yang diperlukan kan gitu, jujur apa kita kan gitu Pak. Jadi dia pun percaya kan gitu. Iya, pas ya mulai dari apalah kan 2019 kemarin itulah kan kalau saya nggak salah. Sempat jumpa kita Pak sekali. Iya. Iya, itulah saya namanya nggak memperhatikan ya kan. Pas COVID pakai masker. Saya juga nggak pakai kacamata kan gitu kan, pakai masker. Iya, iya, iya. Kalau saya tanda Bapak. Sama Ibu Iya. kemarin gitu kan datang. Kan saya yang buatkan apanya sketsa sekolah apa semalam itu. Oh iya. Gambar-gambarnya kan gitu kan. Dia kecil Pak ya. Iya betul makanya kecil. Ya boleh Pak Surya belum tahu ya kan nanti mungkin disampaikan nanti.
nggak apa-apa Pak. Dia tahu saya kuliah di Pajaburi, tahu gitu kan. Tapi Lumayan. nggak pernah nanya. Iyalah, saya kan Tuh. udah kemarin kan Nah, udah bisa nanti resign. tamat. Ini kan semester 6, berarti tahun depan kan. Nah, udah bisa lah nanti. Jadi legalnya Surya Didi Bangsa nanti. Oh, enggak lah, Bapak aja lah. Saya enggak. Enggak Jauh lah, khusus kelasnya untuk Pak. khusus Didi Bangsa nanti kan. Jauh Sekarang kelas. ini security yang sudah jadi pengacara kan gitu. Amin. Nah, kebalikannya kalau saya sekarang pengacara jadi security, Pak. Enggak lah, cuma Iya, Bapak benar. merendah aja. Saya bekerja di perusahaan security juga. Oh iya iya Pak ya. Di mana Pak? Nah, makanya pengacara jadi security. Iya iya iya, pengacara security Pak ya. Iya, itu. Lama kan security jadi pengacara nanti kan lebih mantap ya. Enggak. Dia suruh Habis saya jadi semuanya, kepala iya. sekolah aja katanya. Nah, Karena iya. suruh jadi kepala sekolah katanya. Waduh Pak, bisa saya Pak, saya bilang. Ya, tapi security itu profesi yang sudah menjadi incaran, ya kan, semua Iya orang. iya. Benar benar benar. Jadi profesi yang rendah dia sudah yang dicari. Iya, Nah, yang sudah ada dihormati lah sertifikasinya sekarang. sekarang. Iya, sudah ada Ya, sertifikasi. udah dihormati lagi kan dengan seragamnya yang mirip polisi Hmm. kan Pak. Oh iya. Tapi nanti bakal diganti lagi karena banyak yang Iya iya benar. komplain. Yang putih agak putih deh Pak ya. Apa dia? Cerah dia ya. Agak kuning Betul seperti lah Pak. PNS. Betul 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 betul. Kayak Kuning bela seperti negara itu PNS. dia. Bela negara, baju bela negara kan gitu juga dia. Iya, jadi Putih cerah. seperti polisi India nanti bajunya. Belum Betul betul. dikeluarkan. Iya. Iya iya. Udah banyak Kirim nih salam yang banyak. udah hadir nih belum? Baru berapa orang nih Masih yang ada hadir? nih. Bang Andre udah ada. Pak Supriyadus ada. Mbak Junika pun udah ada nih. Bang Krisna yang belum ini. Yang megang berkas belum masuk nih, Bang Pak. Krisna nggak masuk kayaknya, Bang. Nggak masuk. Ya, filenya memang ada sama Iya. saya kan kemarin. Oh, udah. Ya, ya, ya. Ada kan. Nah, Ya, cuma nih saya masih di jalan, belum bisa buka kan gitu. Nah, jadi Oh, waduh, saya sambil masih di iya apa aja. di jalan aja kan. Secara apa nih sampai rumah langsung kita buka untuk filenya. Terakhir jawaban ya Oh iya, iya. materi kita. Jawaban Iya, Pak. Habis atau replik duplik. Kemarin udah, Pak. Replik duplik udah udah. replik udah ya baik. Berarti pembuktian kan? Ya, pembuktian konkulasi belum. Ya, nah kan sesuai. Nah kita mulaikan aja nanti sambil jalan kan. Karena ini pembuktian inilah yang sangat penting dalam proses persidangan ataupun acara di Peradilan Tata Usaha Negara maupun peradilan lainnya, kan? Karena sesuai dengan ajas hukum, ya kan, barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka dia harus membuktikannya. Namun di dalam petun ada terjadi pembuktian terbalik kan gitu. Nah maka dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara lah yang harus membuktikan mengenai surat keputusan ataupun objek tata usaha negara yang diterbitkannya ataupun dikeluarkannya telah memenuhi syarat formil dan material dalam membuat surat keputusan kan gitu. Nah misalnya dalam perkara ini mengenai surat pemutusan kan gitu, PHK, pemberhentian sebagai ASN. Nah apakah dalam perkara ini sudah dilalui apa tidak oleh badan atau pejabat tata usaha negaranya, misalnya diberikan dulu peringatan karena di dalam undang-undang administrasi pemerintahan maupun mengenai kode etik dan pelanggar sanksi bagi ASN, PP-nya ada mengatur mengenai sanksi bagi ASN yang melakukan
pelanggaran kan gitu. Ada lisan ya atau hukuman sedang, hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Nah, kalau hukuman ringan artinya mengenai surat peringatan 1, 2 gitu dia. Baik peringatan secara lisan maupun tertulis atau yang namanya ringan tidak memberikan penilaian kepada ASN-nya untuk evaluasi tahunannya kan gitu. Nah, misalnya sanksi sedangnya penundaan kenaikan pangkat atau gaji. Nah, sanksi beratnya yaitu tadi pemberhentian secara hormat atau tidak hormat kan gitu. Nah, dalam hal ini apakah sudah dilalui atau tidak oleh si badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, kemudian bagaimana dengan meminta keterangan, karena tetap sebelum mengambil keputusan harus ada pertimbangan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tersebut. Nah, misalnya diminta keterangan nih kepada yang bersangkutan mengenai temuan kesalahannya. Nah, apabila ternyata dari pembelaannya terbukti dia bersalah, nah, maka bisa dikeluarkan. Namun kalau tidak, berarti ada upaya yang harus dilakukan lainnya. Nah, terkait dengan pemberhentian ASN, maka harus melalui keberatan dan banding administratif dulu ya kan, terhadap prosesnya itu. Nah, ketika keputusan yang dilalui itu yang dibuat oleh badan atau pejabat itu tidak memenuhi syarat kan itu. Jadi tidak serta-merta. Nah, kalau misalnya sertifikat, maka apakah prosedur dalam penerbitan sertifikat itu telah benar apa tidak? Nah, inilah yang harus dibuktikan oleh para pihak, terutama TUN, karena keputusannya yang bakal menjadi batal atau tidak sah. Dan ini juga kan berkaitan dengan kualitas dari si badan atau pejabat tata usaha negara ketika salah membuat keputusan kan gitu. Nah, berarti kan dianggap gagal. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 86, ya, maka ada alat bukti surat, kemudian alat bukti keterangan saksi, kemudian ada dia masuk keterangan ahli, pendapat hakim, dan persangkaan. Nah, itu dia. Jadi inilah alat bukti yang harus disiapkan oleh para pihak. Nah, timbul pertanyaan, apakah alat bukti dengan barang bukti itu sama? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, alat bukti dengan barang bukti. Kalau menurut saya beda, Pak. Alat bukti dan barang bukti. Nah, bagaimana bedanya? Alat bukti, barang bukti. Nah, siapa dulu? Yo, Bang Sarin lah duluan, Pak. Oh, jangan Bang Sarin, yang lain dulu ya kan. Kalau beliau aja yang selalu tampil di luar ya kan. Seperti Yamaha selalu terdepan. Silakan. Sobek-sobek nanti saya. Iya. Jupiter pula lagi ya kan. Nah, apa Alat bukti sama perbedaan? barang bukti ya, Pak ya? Iya. Kayaknya sama lah, Pak. Menurut saya, Pak. Nah, sama. Oke, yang lain. Berarti harus Sarian tadi ya kan. Nah, apa pendapatnya?
Ya Pak, kalau Ya, menurut saya alat bukti itu kan yang seperti Bapak sebutkan tadi ada 5. Kalau barang bukti itu termasuk dia di dalam satu kesatuan di alat bukti dia Pak. Jadi dia berbeda dia versinya Pak. Kalau menurut saya Pak gitu. ya. Baik. Jadi, nah, alat bukti itu eh, adalah alat yang digunakan untuk membuktikan satu dalil terhadap perkara yang sedang dihadapi. Nah, kalau tadi barang bukti salah satu bagian seperti bilang Pak Saren, bagian dari alat bukti tadi. Jadi benda yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam satu perkara, kan gitu dia. Nah, barang bukti itu adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Nah, dalam suatu pembuktian sebuah perkara. Jadi dia benda yang akan menjadi sebuah alat bukti. Dan sementara bukti itu adalah pembuktian yang diatur di dalam undang-undang. Begitu. Nah, ada 5 alatnya. Nah, surat adalah baik tertulis maupun tidak tertulis, kan gitu dia. Nah, kenapa sekarang ada surat tidak tertulis? Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya kan? Nah, video, rekaman itu kan bukan merupakan alat bukti surat. Ya kan? Nah, akan tetapi berdasarkan jurisprudensi, bukan berdasarkan undang-undang ataupun kitab, surat elektronik itu dipersamakan dengan ataupun rekaman dipersamakan dengan surat elektronik. Nah, jadi meskipun dia tidak bentuknya tertulis, tetapi ketika dia merupakan barang elektronik, kan gitu. Nah, yang bisa dibaca dan diartikan, maka dia bisa kategorinya ke dalam alat bukti surat. Nah, jadi di dalam perkara ini, apa alat bukti yang paling utamanya adalah surat keputusan tata usaha negara. Karena itu dia harus dibuat surat keputusan tata usaha negaranya, dimasukkan. Nah, kemudian si tergugatnya apa, badan tata usaha negaranya. Nah, prosesnya itulah yang harus dia buat gitu dia. Apakah berita acara pemeriksaan, pemanggilan si penggugat sebelum terbitnya surat keputusan itu. Dan gitu dia. Nah, setelah itu ada, setelah masuk dia kategori surat. Nah, bagaimana juga yang dikatakan surat yang diakui sebagai alat bukti? Ya kan? Nah, surat itu ada 2 jenisnya, yaitu surat otentik dan surat di bawah tangan, kayak gitu. Akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta apa? Jadi harus bisa nanti paham membedakannya. Nah, akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Kan, sedangkan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, dibuat di hadapan dan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang.
merupakan akte otentik. Ya, nah, sedangkan akte di bawah tangan adalah akte yang dibuat oleh para pihak untuk tujuan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Seperti itu. Jadi bisa keduanya digunakan di dalam persidangannya. Nah, maka surat-surat tadi harus untuk dijadikan bukti harus dimeterai. Nah, harus ditempel meterai dan di nazegelen namanya. Nazegelen di kantor pos. Nazegelen ini sama dengan legalisasi. Nah, nazegelen atau artinya adalah pembayaran pajak biaya meterai kepada negara. Nah, semakin banyak buktinya, semakin besar biayanya. Karena meterai sekarang udah 10.000. Ya kan, kalau dia 10 udah 100.000. Nah, apakah hanya cukup yang di nazegelen saja? Tidak. Jadi di dalam persidangan, nantinya saudara harus membawa pembandingnya. Apa pembandingnya? Yaitu aslinya. Asli dari surat yang diajukan sebagai alat bukti. Nah, bukan sebagai barang bukti ya. Nah, surat yang dijadikan sebagai alat bukti. Nah, jadi ditunjukkan aslinya. Kenapa? Karena berdasarkan jurisprudensi, surat yang sah pembuktiannya atau berdasarkan RBG dan HR apabila dapat diperlihatkan aslinya. Nah, fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, bukan barang bukti. Nah, ya kan, itu barang yang tadi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Nah, apa kan gitu dia. Nah, barang yang bisa dijadikan alat bukti tadi. Nah, ketika bisa diperlihatkan aslinya. Dan gitu. Nah, jadi kalau dia tidak bisa diperlihatkan aslinya, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Nah, seperti itu. Nah, untuk memudahkan hakim di dalam membaca alat bukti yang kita masukkan, maka perlu dibuat pengantar alat bukti. Nah, perlu dibuat pengantar alat bukti. Nah, di situ kita uraikanlah. Contoh, ya kan, fotokopi surat keputusan apa kemarin tuh objeknya? Pemberhentian kepala apa Pak? Kepala desa ya. Kepala desa, percut Ya, yang mengeluarkan bupati ya. Bupati atau camat? Bupati Pak, bupati. Nah, surat keputusan bupati Deli Serdang nomor sekian, tanggal sekian. Nah, dibuat keterangannya. Bukti ini menjelaskan kan gitu. Bahwa penggugat telah diberhentikan. Ya kan? Sebagai kepala desa tanpa ada dasar pertimbangan yang kuat, di mana di dalam surat keputusan itu pertimbangannya ambigu, rancu. Nah, seperti itu. Ya kan? Baru dibuat keterangan. Keterangannya apa? Bukti ini telah dinezegelen dan diperlihat sesuai dengan aslinya. Nah, itu dia. Ya kan? Telah dinezegelen
dan sesuai aslinya. Jadi hakim bisa melihat ada aslinya apa enggak nanti. Nanti itu akan diperlihatkan aslinya, baru dibuat dia kodenya. Kode buktinya harus dibuat. Nah, lazimnya pada prakteknya, nah kalau untuk kode bukti ini di dalam hukum acara tidak diatur. Tidak ada. Nah, ini hanya untuk memudahkan hakim dalam membaca berkas. Ya kan? Jangan dia nanti bingung. Ini bukti siapa? Kan gitu. Nah, jadi untuk memudahkannya, maka harus dibuat kodenya. Misalnya posisi kita sebagai penggugat. Ya kan? Maka dibuat bukti P1 gitu. Ya, buat bukti P2, P3, P4, P5 dan seterusnya. Nah, demikian juga tergugat. Dibuat dia buktinya. Bukti biasanya lazimnya adalah T karena dia tergugat. Nah, P ini kadang bisa jadi pemohon, bisa jadi penggugat. Ya kan? Nah, atau mau dibuat singkatan lagi, peng 1 boleh. Nah, tapi kan agak lucu. Jadi biasanya singkatannya seperti itu. Nah, hakim bisa juga nanti membuktikan apanya, jenis kode buktinya gitu dia, mau P atau tidak kan gitu. Nah, itu tergantung dari hakimnya. Tapi biasanya P. Untuk tergugat, kode buktinya adalah T. T1, T2, T3, dan seterusnya. Nah, di dalam bukti surat yang mau diajukan, itu juga di sudut atas ya, harus kita tempel atau kita tulis kode buktinya tadi. Itu bukan hanya di pengantar alat bukti, tetapi juga di buktinya. Di kode buktinya itu. Nah, di alat barang buktinya itu, di surat yang mau dijadikan bukti itu, kita tulis juga di sudutnya, sudut kanan atas lazimnya. Bukti P1, gitu dia. Nah, bukti P2. Nah, jadi supaya memudahkan dalam melihat nanti ini bukti siapa dan bukti berapa. Nah, ya, kemudian ada mana tahu ada pihak ketiga yang ikut di dalam perkara tersebut, ya kan? Ataupun tergugatnya lebih dari satu, atau penggugatnya juga lebih dari satu, bisa jadi. Ya kan, bukti P121 gitu dia. Ya kan, atau penggugatnya lebih dari satu. Kalau ini kan satu penggugatnya. Nah, aja nantinya misalnya lebih dari satu, maka masing-masing nanti. Nah, kalau dia kuasa hukumnya tergugatnya satu orang kan gitu dia sebagai kuasa hukum tergugat satu, tergugat dua kan gitu, maka di dalam alat buktinya, di dalam pengantar buktinya dibuatlah kodenya T121, T1.2 garis penghubung 1, misalnya seperti itu. Nah, menunjukkan ini bukti dari T1 dan T2. Ya kan? Nah, jadi bisa jelas kalau dia setiap tergugatnya kuasa hukumnya berbeda-beda,
Ya kan, nah, kalau kuasa hukumnya berbeda-beda, maka dibuat dia kapasitasnya pH-nya sebagai tergugat berapa. Ya kan, T11 misalnya, T12. Nah, gitu juga T2-nya, T21, T22 dan seterusnya. Nah, jadi harus jelas kapasitasnya itu dalam kedudukannya sebagai apa. Ya kan? Nah, kalau turut tergugat, maka bisa dibuat TT11, TT12, TT13. Seperti itu. Nah, jadi untuk tujuannya tidak lain adalah memudahkan hakim dalam menentukan, ya kan, nantinya ini berkasnya siapa gitu dia, ya kan, berkasnya penggugat atau tergugat, kan gitu dia. Nah, kalau berkasnya penggugat, ya maka nanti akan dimasukkan oleh hakimnya di berkasnya si penggugat gitu dia. Nah, kalau ini tergugat, ya kan, maka nanti akan dimasukkan berkasnya ke berkas tergugat. Kalau itu berkasnya turut tergugat, maka dimasukkan ke berkas turut tergugat. Nah, karena sifat daripada hukum acara tata usaha negara ini adalah hakim bersifat aktif, maka hakim bisa menolak, ya kan? Hakim bisa menolak alat bukti yang kita ajukan ketika alat bukti itu tidak ada relevansinya dengan perkara. Nah, ketika ada relevansinya, maka bisa diterima. Boleh ada hak hakim seperti itu di dalam peradilan tata usaha negara. Jangan heran pula nanti kan gitu. Ketika kita masukkan alat buktinya, bukti suratnya, hakim mengembalikan ini nggak boleh katanya. Jangan marah pula, bukan berarti hakim itu berpihak kepada tergugat gitu dia. Nah, dia hanya minta yang ada relevansinya. Nah, keunikan di dalam peradilan tata usaha negara ini, kita bisa menjadikan bukti surat itu adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Artinya bisa kita jadikan peraturan perundang-undangan itu sebagai bukti surat di dalam persidangan. Kenapa? Ini mendapatkan nilai plus juga bagi hakim. Kita membantu hakim dalam menemukan hukumnya gitu dia. Jadi hakim nggak repot lagi untuk mencari dasar hukumnya. Sudah kita kasih tahu ini loh Pak Hakim dasar hukumnya, ya kan? Nah ini undang-undangnya, ini peraturan pemerintahnya, ini permennya dan segala macamnya. Ini dia pasalnya, kan gitu dia. Boleh. Nah itu boleh. Nah ada kalanya hakim menerimanya, ada kalanya nggak terima juga. Makanya kembali kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, ya kan? Apakah mau menerima masukan, ibaratkannya kan gitu secara tidak langsung, ini kayaknya diajarin nih saya kan gitu, ada pula tersinggung hakimnya kan,
apa ini undang-undang kalian masukkan? Nah, kalian anggap saya nggak paham, ya udah. Tapi ada hakim malah dia merasa terbantu gitu, dia berterima kasih penggugat memberikan dasar hukumnya itu dia. Nah, biasanya di dalam hukum acara ataupun prakteknya, maka bukti surat yang pertama dihadirkan dalam persidangan itu adalah bukti surat penggugat. Ya kan, bukti surat penggugat. Nah, itu dihadirkan dulu bukti suratnya. Nanti akan diberikan kesempatan kepada penggugat dulu. Mau berapa banyak bukti yang dia masukkan. Nah, nanti setelah habis dia bukti surat penggugat, dah masuk kepada bukti surat tergugat gitu dia. Nah, kapan saja Pak untuk bukti surat ini bisa dimasukkan? Nah, bukti surat itu bisa dimasukkan sepanjang belum ada kesimpulan atau konklusi. Nah, masih dibenarkan bukti surat itu. Nah, bagaimana bukti surat yang selanjutnya untuk penomorannya? Maka penomorannya itu dilanjutkan dia. Dilanjutkan. Nah, misalnya waktu sidang pertamanya buktinya itu sampai ini kita posisi penggugat P10. Nah, kemudian kita ada tambahan lagi alat bukti. Nah, maka dilanjut tidak bukti P11 sampai dengan seterusnya. Nah, nanti dibuat dia tambahan alat bukti gitu dia. Tambahan alat bukti persidangan. Nah, jadi bisa tambahan alat bukti. Bukti 1, 2, kan gitu. Sampai dengan 100 misalnya. Kan? Nanti hakim akan bertanya kepada penggugat, apakah masih mengajukan alat bukti surat lagi, ya kan? Nah, kalau tidak, maka dilanjutilah dia ke alat bukti si tergugat. Nah, demikian dia, ya kan? Jadi secara bergantian. Nah, ada kalanya juga hakim berbeda untuk teknik dalam pembuktian ini. Jadi setelah bukti surat dari penggugat dilanjutkan dengan saksi dari penggugat. Nah, bisa seperti itu. Makanya tergantung daripada hakim. Nah, dalam hal ini dari RBG maupun HR tidak mengatur secara terperinci mengenai bagaimana teknik dalam pembuktian itu, ya kan? Nah, yang penting dia alat buktinya ada, dan gitu di dalam persidangannya. Nah, jadi bisa 2 atau 3 kali sepanjang belum ada persidangan konklusi. Nah, kalau ada konklusi, maka bukti itu pasti akan ditolak hakim. Kenapa? Tidak ada kesempatan nantinya bagi lawannya untuk membantah alat bukti itu. Ya kan? Kalau sudah masuk kesimpulan.
Tapi sebelum masuk kesimpulan masih bisa diberikan kesempatan. Ada juga dia bolak-balik setelah dari tergugat izin mulia baru ditemukan lagi ini adalah buktinya. Boleh ya, kalau hakim bilang boleh dan tergugat tidak keberatan, tidak ada masalah. Meskipun itu sudah nantinya pemeriksaan saksi, gitu dia. Nah, makanya kembali ke hakimnya nantinya. Semua ada di majelis hakimnya.